Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Emalia dari Prodi Biologi Angkatan 2021 akan menjelaskan mekanisme reproduksi skizofita dari mata kuliah keanekaragaman organisme tumbuhan yang diampu oleh Ibu Wirdati Irma. Baiklah, skizofita merupakan nama sebuah divisi untuk tumbuhan yang mempunyai ciri khas, yakni berkembang biak dengan membelah diri. Skizofita atau tumbuhan belah diri berasal dari bahasa Latin yaitu schizer, atau yang dalam bahasa Yunani schizen berarti membelah, dan phyton yang berarti tumbuhan. Pembagian skizofita. Skizofita merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri, yakni tubuhnya terdiri atas sebuah sel saja, protoplasnya belum terdiferensiasi dengan jelas sehingga intinya belum tampak nyata. Tumbuhan belah dibagi menjadi dua kelas, yaitu bakteri atau Schizomycetes dan ganggang biru atau Cyanophyceae. Yang pertama, bakteri merupakan kelompok makhluk hidup bersel tunggal yang berhubungan kekerbatannya dengan makhluk hidup lainnya diliputi kegelapan. Bakteri dimasukkan ke dalam golongan jasad renik atau mikroba, mengingat tubuhnya yang amat kecil sehingga tak dapat terlihat dengan bugil mata. Studi tentang bakteri mulai berkembang setelah ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek menjelang akhir abad ke-17. Ada pun yang kedua, yaitu ganggang biru atau Cyanophyceae. Ganggang bersel tunggal atau terbentuk benang dengan struktur tubuh yang masih sederhana. Warna biru kehijauan bersifat autotrof, inti kromosom tidak ditemukan. Dinding sel mengandung pektin, hemiselulosa dan selulosa yang kadang-kadang berupa lendir. Oleh sebab itu, ganggang ini juga dinamakan ganggang lendir. Kemudian proses reproduksi bakteri. Yang pertama itu ada transformasi, yaitu pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja, dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya. Yang kedua ada transduksi, yaitu pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantara organisme yang lain, yaitu bakteriofag atau virus bakteri. Yang ketiga ada konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan antara dua sel bakteri yang berdekatan. Kemudian ada proses reproduksi Cyanophyceae. Yang pertama itu ada pembelahan sel, yaitu replikasi DNA dan elongasi. Dinding sel dan membran plasma yang mulai membelah, kemudian septum terbentuk dan DNA pun terpisah. Kemudian sel terpisah menjadi dua. Kemudian pada tahap fragmentasi, yaitu pemutusan sebagian tubuh organisme, bagian tubuh yang terlepas akan tumbuh menjadi individu baru. Fragmentasi yang terjadi pada cyanobacteria yang berbentuk filamen. Pemutusan bagian tubuh dapat terjadi di bagian-bagian tertentu pada sel-sel yang mati. Filamen hasil pemutusan disebut hormogonium. Kemudian yang terakhir ada spora. Nah, spora yang dimaksud di sini adalah heterokis. Setelah lingkungan kembali menguntungkan heterokis dapat membentuk filamen baru. Pada keadaan yang kurang menguntungkan, cyanobacteria akan membentuk spora yang merupakan sel vegetatif. Spora akan membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. Sekian presentasi dari saya tentang proses reproduksi dari skizofita. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.